Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Hadirin yang saya banggakan, pandemi COVID-19 sangat berdampak pada semua sektor, baik kesehatan, ekonomi, sosial, dan sektor lainnya. Pada tahun 2020, Food and Agriculture Organization dan World Food Program memprediksi terjadi gangguan krisis pangan berupa peningkatan kelaparan global sebesar 2 kali lipat atau 270 juta penduduk dunia. Angka tersebut naik 82% dibanding sebelum pandemi. Bapak Presiden menekankan pentingnya antisipasi dalam menghadapi krisis pangan, ketahanan energi, dan sistem jaring pengaman sosial. RPJMN 2020-2024 mengamanatkan ketahanan pangan sebagai salah satu fokus kebijakan prioritas nasional. Indeks ketahanan pangan Indonesia ditentukan oleh 3 pilar, yaitu keterjangkauan, ketersediaan, serta kualitas dan keamanan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi multidimensi untuk menegakkan ketahanan pangan. Ekonomi Indonesia kuartal 2 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 7,07% year on year. Pada pertumbuhan kuartal 2 dibanding kuartal 1 2021, terjadi pertumbuhan pada semua lapangan usaha, kecuali konstruksi dan pengadaan listrik dan gas. Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,93% dengan kontribusi terhadap ekonomi sebesar 14,27% atau senilai 596 triliun rupiah. Terbesar kedua setelah industri pengolahan. Sektor pangan, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Data BPS pada tahun 2020 menunjukkan beberapa karakteristik sektor pangan Indonesia, di mana sebesar 51,2% pelaku UMKM berada di sektor pangan. Sektor pertanian dalam arti luas menyumbang 13,7% atau penyumbang terbesar ketiga bagi PDB nasional. Sebanyak 29,04% penduduk bekerja di sektor ini, dan ini merupakan sektor terbesar dalam menyerap tenaga kerja. Sektor pertanian menjadi andalan karena besarnya pemanfaatan lahan pertanian, di mana pemanfaatan sebagai lahan pertanian sawah sebesar 7,4 juta hektar, dan pemanfaatan lahan pertanian bukan sawah sebesar 29,3 juta hektar. Data survei pertanian antar sensus 2018 mencatat dari total 33,487 juta petani, 85,10% atau 28,498 juta berusia di atas 35 tahun. Sedangkan kelompok generasi milenial hanya sebesar 14,89% atau 4,989 juta petani. Terlepas dari pertumbuhan dan signifikansi sektor pangan, ada beberapa tantangan yang dihadapi pelaku usaha sektor pertanian, di antaranya skala usaha kecil dan perorangan, panjang dan rumitnya rantai nilai produksi, rendahnya akses pembiayaan yang mudah dan murah, rendahnya produktivitas teknologi dan inovasi. Hadirin yang berbahagia, untuk menanggulangi tantangan yang dihadapi pelaku sektor pangan, salah satu langkah yang diambil pemerintah yaitu melalui penguatan kelembagaan usaha. Koperasi dipandang menjadi kelembagaan yang tepat karena koperasi dapat berperan sebagai konsolidator dan agregator dari produk-produk sektor pangan. Kementerian Koperasi dan UKM mendorong konsolidasi petani dalam koperasi untuk mewujudkan korporatisasi pangan. Ini merupakan bagian dari program pengembangan koperasi modern. Melalui pengembangan koperasi modern diharapkan koperasi dapat bertransformasi
usahanya, menjadi terhubung dengan off-taker, mengadopsi teknologi atau inovasi, mendapatkan akses terhadap sumber pembiayaan, memberikan skala industri atau kapasitas produksi besar, terbentuk sinergi antar pihak berbasis ekosistem, menciptakan profesionalisme tata kelola dan manajemen, serta memiliki nilai tambah yang tinggi berbasis anggota. Salah satu pengembangan komoditas yang sedang diupayakan oleh pemerintah adalah kacang koro sebagai alternatif atau substitusi impor kacang kedelai. Industri berbasis kacang kedelai Indonesia sangat bergantung pada impor, sehingga ketersediaan dan harga bahan baku kacang kedelai tidak bisa diprediksi. Hal ini sebagai bentuk penguatan sistem pangan berbasis sumber daya lokal untuk mendukung ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan. Saya juga memberikan apresiasi kepada Koperasi BUMR Paramasera sebagai salah satu inisiator budidaya tanaman kacang koro melalui komunitas petani yang tergabung dalam Asosiasi Koro Padang Nasional. Keberhasilan pengembangan komoditas kacang koro perlu komitmen dan dukungan seluruh pihak seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta atau off-taker, perguruan tinggi, dan stakeholder lainnya. Salah satu bentuk dukungan yang dapat dimanfaatkan oleh koperasi dan petani, pemerintah menyediakan akses pembiayaan yang mudah dan murah. Untuk koperasi dapat mengakses dana bergulir melalui LPDB KUMKM, dan untuk para petani dapat mengakses kredit usaha rakyat untuk pembiayaan di on-farm. Akhir kata, saya ucapkan selamat mengikuti webinar, semoga dapat memperkaya pengetahuan dan meningkatkan semangat membangun ketahanan pangan yang inklusif, berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan. Koperasi keren, UMKM bangkit, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.